Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi nikmat kepada kita. Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kami menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang memang familiar dan hampir sering dibacakan oleh para mubalik, dan pada kesempatan kali ini kami juga akan membacakannya. Hadis ini berhubungan dengan amal jariyah atau amal yang akan membantu kita sebelum kita meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh. Maka dalam hadis ini Bapak Ibu, yang pertama, setiap orang yang meninggal dunia terputus amal. Maknanya apa? Dia tidak bisa beramal lagi, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa bersedekah lagi, dan berbagai amal yang lainnya tak bisa dia lakukan. Tapi ada yang membantunya, yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Dalam bahasa Indonesianya, sedekah yang akan senantiasa mengalir. Di mana tempatnya? Itu banyak sekali tempatnya Bapak Ibu. Salah satunya mungkin di masjid kita ini. Maka ketika kita lihat kotak infak, kita lihat mungkin bakul berjalan, itu sedang diberi Allah peluang kepada kita untuk menyiapkan amal jariyah. Baik itu hari biasa maupun hari Jumat, itu adalah kesempatan kita untuk melaksanakan amal jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini maknanya apa? Ketika kita ajarkan kepada seseorang, itu memang berguna untuk dirinya dan akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Baik mengajarkan ilmu agama, menunjukkan cara orang sholat, menunjukkan cara orang sedekah, menunjukkan cara orang naik haji, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi amal pahala jariyah. Apalagi Bapak Ibu, bahwa ilmu yang bermanfaat juga termasuk ketika kita mengajarkan kepada orang hal-hal untuk kebutuhan duniawi. Seorang tukang mengajarkan orang lain sehingga orang itu bisa jadi tukang, dan gara-gara dia bisa jadi tukang, selesailah masalah hidup keluarganya, masalah ekonominya. Itu ilmu yang bermanfaat. Orang yang mungkin tidak pernah pandai mengetik, lalu ada orang mengajarkan mengetik, dari di situ dia juga bisa menyelesaikan masalah dunianya. Ini juga terkategori pahala jariyah. Artinya apa? Tidak hanya ilmu bermanfaat itu mengajarkan ilmu agama saja, ilmu apa saja. Sehingga seorang mukmin ketika dia punya ilmu, itu tidak akan menyembunyikan ilmunya. Karena dia tahu, ketika seorang ini tahu nanti, akan mengalir terus pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
adalah doa anak yang soleh. Bagaimana seorang anak yang soleh ini itu akan mendoakan kita. Makanya Bapak Ibu, di kalimat hadis ini disebutkan wa waladun solihun yad'u lahu. Wa waladun itu adalah kalimat umum. Anak siapa saja yang soleh, ketika dia mendoakan kita, maka kita termasuk mendapatkan doa anak yang soleh. Bapak Ibu, dari ketiga hal ini, terkadang ada bisa sekali kita berikan, ternyata tiga-tiganya dapat. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan sedekah jariah, kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga membutuhkan doa anak yang soleh. Ada seorang ulama mengatakan ketika orang berwakaf atau berinfak sedekah kepada para penuntut ilmu, apalagi yang dituntut ilmu ini, baik itu ilmu dunia maupun ilmu syariat atau ilmu agama. Misalnya ada anak yang tidak mampu biaya sekolah untuk sekolah tahfiz. Anak tidak mampu untuk membiayai belajar agama. Lalu Allah buka hati kita dan kita berikan sebagian rezeki kita untuk bisa dia menuntut ilmu. Maka sebab kita berikan dialah akhirnya dia bisa menuntut ilmu. Lalu apa yang kita berikan kepada dia itu dikategorikan sedekah jariah. Terus apa lagi? Gara kita berikan kepada dia sedekah jariah. Kenapa? Sebab kita memberikan dia biaya sehingga dia bisa belajar. Lalu dalam belajar dia dapat ilmu. Dia dapat ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Apalagi dia belajar sekolah tahfiz, belajar fikih, hadis dan seterusnya. Dia mendapatkan itu semua. Dan dia mendapatkan itu semua dikarenakan kita membiayai dia. Maka ilmu yang dia dapat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka otomatis Bapak Ibu, dia akan mengajarkan lagi kepada orang lain. Maka setiap kali dia mengajarkan orang lain dan orang lain itu mengajarkan lagi, akan mengalir ke dia dan mengalir ke kita yang pernah membiayai dia untuk bisa menuntut ilmu tadi. Lalu dari ilmu yang dia pelajari semua itu, dia amalkan dalam kehidupannya, jadilah dia anak yang soleh, Pak. Ilmu tentang sholat dia pelajari, jadi rajin dia sholat. Bukan hanya sholat fardu yang dia lakukan, bahkan sholat sunnah dia lakukan. Apalagi tempat-tempat dia belajar itu diatur jadwal untuk qiyamul lail. Maka dia yang sholat, kita juga mengalir pahalanya. Karena di tempat itu dia berada, disebabkan infak yang kita berikan untuk membiayai dia. Maka ini menjadi amal jariah, Bapak Ibu. Setelah banyak dia belajar, maka terkategorilah dia orang yang soleh. Anak yang soleh tadi Bapak Ibu, dia jadi tahu cara bicara yang benar, dia jadi tahu bagaimana pergaulan yang benar, dia jadi tahu bahwa kehidupan laki dan perempuan itu terpisah, sehingga dia tidak mudah mendekati lawan jenisnya tanpa ada urusan syar'i. Kemudian karena dia tahu bahwa dia bisa belajar di sana karena ada bantuan dana dari kita untuk bisa belajar, dia doakan kita Bapak Ibu. Walaupun itu bukan anak kita Pak, maka kita mendapatkan doa anak yang soleh. Kenapa kalimatnya umum Bapak Ibu? Kenapa bisa anak siapa saja? Dan umumnya orang memahami bahwa anak yang soleh itu harus anak dia. Kalaulah seandainya yang mendoakan itu harus anak kita saja, atau anak orang yang dilahirkan oleh seorang manusia, maka ini akan tidak dapat keadilan. Kan tidak sedikit hamba Allah ini tidak diberikan keturunan. Tidak sedikit hamba Allah ini punya keturunan lalu meninggal dunia, sehingga tidak bisa dibesarkan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, wa waladun solihun yad'u lahu. Kalimatnya umum Bapak Ibu. Waladun solihun. Jadi anak siapa saja yang soleh mendoakan kita, maka kita termasuk mendapatkan doa anak yang soleh. Maka untuk itu Bapak Ibu bukan Allah, maka supportlah, beri semangatlah orang-orang para penuntut ilmu walaupun itu bukan anak kita, supaya nanti kita mendapatkan doa anak yang soleh. Mungkin kita tak bisa membantu dia dana,
tapi support dia. Mungkin dia anak tetangga kita, atau mungkin ada anak-anak yang ingin coba menunjukkan kebolehannya tausiah di masjid kita ini, beri dia peluang, kemudian beri dia semangat. Mantap, nak, Anda luar biasa, umur segini sudah paham agama, Bapak dulu belum lagi. Maka beri motivasi. Baik Pak, doakan saya Pak, saya doakan Bapak semoga murah rezeki. Itu dong anak yang soleh Pak. Jadi artinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan kebaikan amal jariah dari harta kita, bisa kita memberikan bantuan di masjid ini, di tempat-tempat pendidikan, termasuk kalau kita melihat ada seorang anak yang punya semangat untuk ilmu tapi tak ada biaya, bantu dia. Insya Allah ketiga-tiganya kita dapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua senantiasa dipilih Allah untuk memberikan support kepada para penuntut ilmu, karena Rasul menyampaikan, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'aliman, atau orang yang menuntut ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Artinya apa? Ada orang menuntut ilmu, dia cinta, maka kategori muhibban. Maka mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita siapa-siapa yang saja yang nanti butuh bantuan kita, silakan bantu, dan walaupun tidak banyak, yang penting ada tercatat nama kita di situ sebagai orang yang memberi dukungan kepada para penuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.